Kembali lagi bersama Ibu Raya dalam pembelajaran IPS dengan judul Cara dan Saluran Mobilitas Sosial. Mobilitas sosial vertikal dapat dilakukan dalam beberapa cara. 1. Perubahan standar hidup. Kenaikan penghasilan seseorang dapat meningkatkan standar hidupnya secara ekonomi. Hal ini akan mempengaruhi peningkatan status sosialnya. Contoh, Pak Budi mendapatkan promosi di perusahaannya sehingga mendapatkan gaji yang lebih besar. Lalu ia membeli mobil mewah sehingga status sosialnya meningkat. B atau 2. Perubahan tempat tinggal. Untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik dengan fasilitas dan keamanan yang lebih baik pula. C. Perubahan tingkah laku. Agar mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, orang berusaha menaikkan status sosialnya dengan mempraktikkan bentuk-bentuk tingkah laku dan kelas sosial yang lebih tinggi. Selain tingkah laku, perubahan tersebut dapat juga meliputi pakaian, ucapan, dan kegemaran. D. Pernikahan. Pengangkatan status sosial ke tingkat yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui pernikahan. Contoh, seorang dari keluarga sederhana menikah dengan orang dari keluarga kaya dan terpandang di masyarakat. Pernikahan ini dapat menaikkan status orang tersebut. E. Bergabung dengan organisasi tertentu. Seorang dapat meningkatkan statusnya dengan melibatkan diri dalam salah satu organisasi tertentu. Status sosial seseorang sering dikaitkan dengan keanggotaan di organisasi tertentu. Contoh, sebagai anggota perwakilan rakyat atau DPR. 2. Saluran mobilitas sosial. Menurut Patirim A. Sorokin, dalam mobilitas sosial, terutama mobilitas sosial vertikal ke atas, terdapat saluran-saluran tertentu dalam masyarakat. Saluran tersebut disebut dengan sirkulasi sosial atau social circulation, yang terdiri dari A. Angkatan bersenjata. Organisasi angkatan bersenjata dapat digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan pangkat. Contoh, seorang prajurit yang berasal dari kelas sosial yang lebih rendah akan mendapatkan penghargaan daripada negara berupa kenaikan pangkat karena berjasa bagi negara. Kenaikan pangkat tersebut menjadikannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat dibanding sebelumnya. B. Lembaga keagamaan. Agama dianggap sebagai lembaga yang luhur dan penting dalam masyarakat. Seorang yang menjadi pemuka agama sangat dihormati meskipun ia mungkin sebelum status sosialnya tidak tinggi. C. Lembaga pendidikan adalah sekolah pada umumnya yang menjadi saluran nyata untuk mobilitas vertikal ke atas. Sekolah menjadi penting sebagai saluran mobilitas sosial karena dapat dimasuki berbagai kelas sosial masyarakat. Lembaga pendidikan bahkan sering dianggap sebagai social elevator yang dapat mengangkat seseorang dari kedudukan rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. D. Organisasi politik menjadikan saluran mobilitas sosial bagi anggotanya. Seorang anggota partai politik mempunyai peluang mendapatkan kedudukan dalam partainya, bahkan dapat peluang menjadi anggota DPR. E. Organisasi ekonomi memiliki peran penting sebagai saluran gerak sosial vertikal ke atas. Seorang dapat meningkatkan status sosial bila berhasil menjadi pengusaha swasta yang lebih sukses dan memiliki jabatan di organisasi ekonomi pemerintah, contohnya BUMN. F. Organisasi keahlian adalah wadah bagi orang-orang dengan keahlian tertentu.
Melalui keanggotaan organisasi kalian, seorang dapat meningkatkan status sosial di masyarakat. Contohnya, Ikatan Dokter Indonesia. G. Saluran perkawinan adalah sebuah perkawinan dapat menjadi saluran mobilitas seseorang. Seseorang yang menikah dengan orang yang memiliki status terpandang akan dihormati karena pengaruh pasangannya tersebut. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lain kali kita teruskan. Terima kasih.